نظرت إلى رسول الله ثم نظرت إلى القمر فوالله والله 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 إن وجه رسول الله أحلى من القمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wah, orang-orang yang pada pelit ya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu indahu falam yusalli alayya." Orang yang paling pelit adalah orang yang ketika namaku disebutkan di dalamnya dia tidak berselawat kepadaku. Jadi ketika nama Rasulullah disebutkan, kita bersolawat. Sayyidina wa maulana Muhammadin, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ulang. Sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi auha bil Qur'ani basiran wa nadhiran wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina min ummatihi abdan wa usiran amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Bekasi, Bapak Raden Gani Muhammad atau yang mewakilinya. Pada yang terhormat Bapak Haji Arif Rahman Hakim SH, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi. Pada yang terhormat Bapak Haji Heri Purnomo SPD MSI DPRD Kota Bekasi. Pada yang terhormat Bapak Haji Saifuddin AMD DPRD Kota Bekasi. Serta yang saya hormati Bapak Camat Bekasi Utara Bapak Sumpono Brahma atau yang mewakili. Pada yang terhormat Ibu Kapolsek Bekasi Utara Ibu Kompol Yuli atau yang mewakilinya. Serta yang saya hormati Bapak Dan Ramil 03 Teluk Pucung atau yang mewakilinya. Serta yang saya hormati pembina, pengawas dan pengurus Yayasan Masjid At-Taubah Harapan Jaya, Kepala SMP IT SMA Islam dan Ponpes Darut Taubah. Serta yang saya hormati para dewan guru dan ustadz ataupun ustazah SMP, SMA dan Ponpes Darut Taubah. Di antaranya yang saya hormati Kepala Yayasan Bapak Ustadz Ahmad, Bapak Haji Joni, iya, Bapak Ustadz Joni, iya. Yang saya hormati para staf jajarannya, Ketua RT, RW dari 1 sampai dengan 10, Bapak RW 011 yang mohon maaf nggak saya sebutkan namanya satu persatu, serta hadirin jamaah sekalian yang mohon maaf nggak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Serta para santriwan dan santriwati Ponpes Darut Taubah yang mohon maaf nggak saya sebutkan namanya satu persatu. Yang pertama karena nggak tahu, yang kedua karena kebanyakan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Segala puja-puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Sholawat serta salam
semoga tercurahkan kepada junjungan kita Habibul A'zam Sayyidina wa Maulana Muhammadin beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insyaallah istiqomah mengikuti ajaran beliau. Alhamdulillah pada ini malam kita memperingati kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sangatlah baik akhlaknya, sampai-sampai dikatakan innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya beliau itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki perangai akhlak yang sangat agung. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim kalau ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah baiknya kita memperbaiki akhlak kita. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya doain yang jawab Allah tahun besok naik haji. Tapi dengan syarat udah pada bayar uang muka. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang menghadap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut nama Allah. Jadi kalau emang benar-benar kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, rahmat dari Allah, kita beriman kepada hari kiamat, maka perbaiki akhlak kita. Karena dengan kita memperbaiki akhlak kita, insya Allah rahmat Allah pasti bakalan turun kepada kita. Tidak usah jauhnya ketika anak kita ataupun buat teman-teman santriwan dan santriwati Ponpes Darut Taubah, ketika salaman ingin berangkat ke sekolah ataupun ke pondok kepada orang tua, karena Rasulullah memerintahkan untuk meminta ridhonya orang tua. Ketika itu kita salaman, pasti turun rahmat Allah. Contoh, Bu, izin saya mau ngaji dulu. Habis salaman ditanya sama ibunya, Tong, udah mak kasih duit belum? Alhamdulillah mak, belum. Nih. Gara-gara apa? Salaman. Coba kalau main ngibrit aja, boro-boro dikasih jajan, yang ada orang tua juga kesel. Wah, ini bocah kagak izin dulu, wah kagak bakal manfaat dah ilmunya. Seperti itu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya kedua orang tua. Oleh karenanya kita jangan remehkan sebagai seorang anak kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita masih ada, itu adalah keramat buat kita. Semua keinginan kita dikabul lantaran doanya. Makanya jangan sampai kita menyakiti hati orang tua. Tapi kalau emang kita udah maaf, orang tua kita sudah meninggal dunia, alangkah baiknya kita doakan untuk orang tua kita. Karena kenapa? Salah satu tabungan orang tua kita yang sudah mendahului kita, atau sudah meninggal dunia adalah anak yang soleh ataupun solehah. Kita doakan Abu sholat, karena
di waktu-waktu habis sholat itu adalah merupakan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Jangan kita tinggalin. Coba doa untuk orang tua gimana? Artinya nah itu alhamdulillah kita doain habis sholat tuh. Setiap kita habis melakukan kebaikan kita doakan. Selain kita habis melakukan kebaikan, pahala kebaikannya juga yang sudah kita lakukan. Contoh kita habis ngaji, pas habis ngaji kan kelar baca doa setelah ngaji, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum kita Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah selain kita baca Quran buat diri kita, pahalanya buat orang tua juga berkah. Makanya alhamdulillah kita juga bersyukur bisa sekolah di pondok pesantren Darut Taubah ini. Karena kenapa? Kita berarti merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang merasa orang tua yang memiliki anak-anak kita sekolah di madrasah atau di MTS atau di aliyah yang itu jurusannya ke agama, malah kita bersyukur. Karena kenapa? Allah ingin anak-anak kita ingin menjadi baik. Karena kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagaimana yang bunyinya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan," siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin, maka akan Allah berikan pemahaman agama padanya. Wa innamal ilmu bitta'allumi, dan sesungguhnya ilmu itu dengan cara belajar. Rahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau emang benar-benar kita ini berada di suatu lembaga yang menjurus ke agama, alhamdulillah kita senang, berarti Allah pengen kebaikan ada pada diri kita. Jangan kita sia-siakan, pergunakanlah semua ini dengan sebaik mungkin, dengan sebaik-baiknya. Jangan lagi belajar ada gurunya yang gak senang, kita gak senang sama guru ini, malah kita ledekin. Jangan. Kalau kita gak senang ya udah, jangan kita lihat.
sesuatu hal yang kita tidak senangi dari ini guru, tapi kita lupakan. Karena kenapa? Dengan begitu menghambat yang namanya keberkahan ilmu yang guru itu sampaikan. Futuhnya bakal terhambat gara-gara kita nggak seneng sama ini guru, jadi nggak bakal kebuka, selamanya nggak bakal paham itu ilmu yang diajarin guru ini. Walaupun kita nggak seneng sama guru ini, kita tahu wah guru ini begini banget ini ya, jangan kita ingat-ingat, kalau bisa kita lupain, karena itu yang bisa menghambat ilmu itu tidak sampai, tidak Allah bukakan futuhnya kepada kita. Makanya jangan suka kita ingat-ingat kejelekan guru. Yang ada kita malah, wah ini guru ini baik nih, walaupun maaf pernah ini guru berbuat buruk sama kita. Ya buruknya, walaupun guru enggak pernah buruk. Misalnya kita nganggapnya buruk aja gara-gara kita badar ya, disentil. Akhirnya kita nganggap ini guru buruk, padahal mah kagak. Guru ini sayang sama kita, karena apa? Pengen kita ini jadi orang yang benar. Kalau kita badar, diantepin aja, selamanya nggak bakal benar. Badar mulu, ya. Wah, jangan unjuk-unjuk lah, kayak kagak pernah ada. Wah, jadi oleh karenanya dengan momentum ini kita ikutin akhlaknya Rasulullah SAW. Karena di dalam itu banyak suri tauladan yang baik untuk kita ikutin agar rahmat Allah turun kepada kita. Dan yang lebih baik lagi, kita pelajari yang namanya adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kenapa? Kalau yang namanya akhlak, budi pekerti, zahirnya, tapi kalau yang namanya adab itu selain zahir dan juga batin. Makanya alhamdulillah kalau kita sekolah di sini di pondok pesantren ini, berarti kita selain dididik akhlak kita juga dididik batin kita. Karena kenapa? Kebaikan yang nampak kepada diri kita adalah cerminan hati kita. Kalau hati kita baik, insya Allah zahir kita baik. Tapi kalau hati kita buruk, cerminannya zahir kita juga buruk perilakunya. Tapi yang lebih ngeri lagi, hati kita busuk, buruk, raganya nutupin biar kita kelihatan orang baik. Itu namanya orang munafik. Orang munafik obatnya apa? Bukan paramek. Bukan vaksin. Orang munafik obatnya taubat, minta maaf sama Allah, terus perbaiki kesalahan yang sudah kita perbuat, perbanyak baca Quran. Insya Allah dengan begitu Allah kirimkan nur cahaya kepada hati kita, sehingga Allah bukakan pintu hati kita mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita tahu dengan begitu. Jangan malah kita antepin ya. Karena kenapa? Yang namanya adab ini penting. Karena Rasulullah bisa menjadi baik perangainya, adabnya, perilaku, zahir dan batinnya. Karena apa? Yang mendidik Rasulullah SAW adalah Allah, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, "Adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi." Tuhanku telah mendidikku sehingga menjadikan aku ini baik pendidikannya.
Maaf, zaman sekarang kan banyak ada masalah sesuatu, larinya kemana? Ada lagi ke WA, Facebook. Aduh, sungguh sakit hatinya diriku ditinggalkan oleh Allah. Alhamdulillah. Jangan ngikutin pacarannya. Saya aja pacar dijualin. Iya, satu 10.000. Pacar koko. Pacar kuku warna merah apa hitam banyak di toko. Nah, enak santri jangan ikutan pacaran, karena kalau ngikutin pacaran ilmunya yang udah didapat bakalan hilang. Iya, karena kenapa? Maksiat itu bakalan menutupi yang namanya kebaikan. Semakin banyak kita maksiat, semakin banyak pula kebaikan yang sudah kita lakukan hilang. Jadi jangan ikut-ikutan yang namanya pacaran ya. Ya. Iya, jangan ikut-ikutan. Walaupun udah keluar kita taunya pahamannya begini, udah begini. Walaupun kita udah lulus dari sini, insya Allah bakalan berkah. Belum lagi kalau kita ada masalah tadi, jangan update status di WA, jangan update status di Facebook. Yang ada masalah kelar kagak nambah runyam. Iya, karena kenapa? Yang namanya netizen ya, ininya macam-macam aja kan. Ada yang lagian sih ditinggalin nama itu, lagian ganjel. Siapa aja diinin. Tapi coba kalau sama guru, kalau ibaratnya bahasa kerennya curhatnya sama guru, Ustaz, alhamdulillah saya senang sama Ulunya udah nikah, Ustaz. Gimana? Udah sabar, berarti belum jodohnya. Kita perbaiki diri kita, insya Allah jodoh kita sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Kalau diri kita baik, insya Allah jodoh kita baik. Makanya dari sekarang nih perbaiki diri kita. Oh gitu. Jadi tenang hati kita, karena apa? Curhatnya kepada guru. Ya, oke. Wow, udah pada ngantuk ya? Udah pada ngantuk ya? Belum? Ayo coba dah. Rahatil abyaru tashadu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu bimma'ani ahmadi. Rahatil abyaru tashadu
perawatan wah malah. Sampai nyampe mana? Kalau curhat jangan di Facebook, jangan di WA, tapi adukanlah kepada guru-guru kita, murabi kita. Karena kenapa? Kalau sama Facebook, sama WA, yang ada masalah kelar kagak. Apalagi ada anak santri ngadunya sama siapa? Mbak Dukun. Naudzubillahi min. Karena kenapa? Rasulullah telah mengajarkan kepada kita untuk bertanyalah kepada guru. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan. An Kharijah bin Zaid bin Sabit qala, dari Kharijah bin Zaid bin Sabit berkata, dakhala nafarun Zaid bin Sabit, sekelompok orang datang bertemu kepada Zaid bin Sabit. Faqala lahu, hadisna
akhlaqan. Rawahul Bukhari. Sebaik-baik di antara kalian khiyarukum. Sebaik-baik di antara kalian ahasinukum, orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi oleh karenanya perbaiki diri kita, insya Allah dengan akhlak yang paling baik kita merupakan seorang muslim yang baik. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pada intinya kebenaran itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan kesalahan murni datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Sebelum saya tutup salam, sebelumnya udah pada kenal belum sama saya? Hah? Belum? Wah ya, kenalin dulu. Nama saya Danirian Al-Farisi. Kayak di sini sama ini, makanya saya ngomong sama saya Jadri. Wah, apa ini salah undang kali ya? Wah, udah saya pulang dah. Ustaz Ahmad Saifuddin Dani sama-sama ikut aksi sosial, cuman bedanya kalau beliau abang kelas. Beliau tahun 2015, kalau saya 2016. Tapi bukannya ini sama dengan saya. Kalau nama saya Danirian Al-Farisi, alhamdulillah. Saya anak kedua dari 2 bersaudara, alhamdulillah umur saya udah 26 tahun. Hah? Alhamdulillah belum nikah. Iya, makanya saya gak bakal mau kawin. Oh iya, apa itu Bang? Gak bakal mau kawin? Nah, nikah aja belum. Apaan? Emang kata ayam. Kalau nikah dulu langsung kawin. Masa belum? Jadi alhamdulillah, nama saya Danirian Al-Farisi. Saya belajaran Prancis. Iya, peranakan Ciamis. Cuman saya karena lahirnya di Prancis, jadi bentuknya Betawi. Alhamdulillah. Jadi kalau saya bisa dikatakan bukan Betawi asli, Betawi peranakan. Tapi insya Allah mudah-mudahan berkah. Jadi itu saja. Pada intinya kebenaran itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan kesalahan murni datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Bila itu berbuat hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Wah, jalan-jalan ke Keranji. Jangan lupa beli minyak wangi. Kalau ingin berjumpa lagi, tolong beli di standnya Dani. Ada minyak wangi ono. Minyak wangi, wangi minyak wangi. Ada juga. Ya udah salam aja ini lagi, udah dah salam lagi.